Hey, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Sheriff Woody Toy Story paling akurat di dunia. Jadi kalau kalian inget ya, dulu banget tahun 2020 gua pernah beli Stinky Pete yang harganya 14 juta dan itu akurat banget kemiripannya sama aslinya. Gua cerita di situ kalau gua emang custom si Stinky Pete itu di seniman bernama Kyudong, dia tuh ada di Taiwan kalau gua nggak salah. Dan karena emang itu custom makanya harganya selangit banget, 14 juta. Nah, belum lama dia ini baru aja announce kalau dia pengen bikin Woody Toy Story yang paling mirip di dunia. Dan semenjak itu gua langsung beli. Gue pesen ini di tahun lalu sekitar bulan November tahun 2023. Jadi udah 7 bulan baru dateng nih. Dan gue percaya sama karya dia sih, karena Stinky Pete yang dulu gue beli aja itu menurut gue mirip banget sama aslinya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kan lu udah punya Woody yang paling asli, yang paling otentik, yang dapat sertifikat. Iya, emang. Tapi kalau kalian perhatiin, Woody ini yang paling asli ya, yang katanya paling mirip, ini sebenarnya nggak ada mirip-miripnya sama Woody aslinya. Kayak misalnya nih, mukanya nih, senyumnya ini harusnya nggak ngebuka kayak gini. Jadi Woody yang asli di filmnya itu, dia kalau lagi toy mode kayak gini, dia tuh mingkem guys, nggak ngebuka kayak gini. Nah, ada alasannya kenapa produsen Tingwei Toys waktu itu bikin Woody tuh ngebuka kayak gini mulutnya, supaya anak-anak tetap mau beli dia. Karena zaman dulu kalau misalnya ada Woody yang mingkem dan juga matanya melotot, itu seremnya. Jadi anak-anak nggak akan ada yang mau beli. Terus juga satu lagi yang nggak mirip adalah tangannya Woody, yang dimana tangan Woody aslinya itu dia harusnya ngebuka. Nih kalau disandingin kira-kira seperti inilah perbedaannya. Jadi atas alasan itulah si Kyudong ini alias seniman yang bikin custom Toy Story ini bisa bikin Woody satu ini. Karena emang dia pengen bikin yang paling mirip yang pernah ada. Bahkan packagingnya bakal dibikin mirip juga. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja ketemu sama Woody-nya, karena gue juga udah nggak sabar, langsung aja kita unboxing boxnya bareng-bareng. Ini beneran bareng-bareng. Karena gue belum pernah buka sama sekali, soalnya gue juga pengen lihat first impression dari boxnya guys. Karena menurut gue boxnya adalah karya seninya dia juga. Makanya gua masih tutupin dia kayak gini. Langsung kita selepetin seperti ini. Iya. Dan kita buki. Oke. Dan ini dia package. Oke. Oh, wow. Ternyata nggak ada packagingnya, guys. Gue kira ada loh. Sumpah, gue baru tahu loh. Ternyata langsung begini aja sih. Bentar bakal gue keluarin. Ini bakal jadi surprise buat gue juga. Gue kira ada beneran, sumpah. Karena gue sempet ngeliat di Instagramnya ada packagingnya. Jadi gue nggak tahu. Ternyata nggak ada kalau dilihat. Pertama, di sini kita mendapatkan, bentar, stand base-nya dia seperti. Oke, stand base-nya. Gila. Stand base-nya bagus banget, cuy. Dia dari kayu dan diukir gitu. Ada Woody-nya dan juga ada namanya Woody. Dan ini adalah penampakan Woody di Toy Story 2 di Woody's Roundup. Oh my god, bentar guys. Walaupun ini nggak sempurna karena ternyata Woody-nya palanya copot. Tapi ini gila sih, mirip banget sih. Tapi udah begini coy, copot coy. Bentar gua akan pasang dulu ya. Padahal nih, oke. This is a challenge bro. Bentar gua akan pasang dulu. Padahal ini keras loh, tapi kenapa? Gua tahu. Ini kurang shell-nya sih. Jadi sebelum dipasang kita pasang shell-nya dulu. Harusnya ada di dalam ya. Karena di sini kita mendapatkan topinya di sini. Oke, bahannya juga beda sama yang gua punya di sini ya. Debu semua anjir. Dia kayak lebih lemes gitu dibandingkan yang Tingwei Toys punya. Dan di sini kita mendapatkan ada shell-nya si Woody seperti ini. Dan satu lagi ada Sheriff badge-nya dia seperti itu. Jadi pertama kita rakit dulu Woody-nya. Gua jujur kaget sih dia nggak dapet packaging sih. Karena ini harganya lumayan mahal, sekitar 3 jutaan guys. Detailnya gua lupa, gua tampilin aja di sini. Kaget loh, gua kok nggak dapet ya. Tapi ya udahlah, sekarang kita pasang dulu shell-nya kayak begini. Nah, dan sekarang gua pasang dulu Woody-nya kayak gini palanya. Oke, udah mantep ya. Dan sekarang gua bakal buka badge sheriff-nya ini. Dan ini keren banget juga guys. Nah, udah keluar dia. Dan katanya ini kayak di filmnya, yang dimana di filmnya itu dia itu dari magnet gitu. Makanya si Woody di akhir Toy Story 4 dia ngasih ke Jessie kan. Nah, si Kyudong bikin ini juga dari magnet. Jadi tinggal dipasang aja
kayak begini. Oke, mana nih? Mana nih? Nggak kepasang, guys. This is so bad sih. Harusnya kepasang, karena kalau nggak kepasang, bingung dong naruhnya di mana. Oke, itu kejelekan pertama yang gue temukan ya. Ini beneran harusnya magnet sih, karena di sini lu bisa lihat sendiri ada magnet kecilnya gitu di sini. Ya, a bit disappointing lah. Sumpah ini udah gue paksa ya, dan gue taruh ini dimanapun. Ini nggak bisa lo lihat tuh. Harusnya sih udah bisa guys, cuma ini malah nggak nempel sama sekali. Bingung juga sih. Jadi ya udahlah, ini nanti gue akalin aja. Mungkin akan gue tempel pakai double tape dulu ya. Cuma harusnya sih ini nempel, nggak tahu kenapa dia nggak nempel. Tapi untuk looks Woody-nya kira-kira seperti ini penampakannya. Ini dia Woody paling akurat yang bisa gua punya sekarang. Dan dia di sini juga punya pull stringnya yang bisa kita tarik dan katanya ada suaranya. Langsung aja kita cobain ya. Suaranya bakal kayak gimana? Gua akan tarik kira-kira sepanjang apa? Oke. Oke, itu adalah suara yang sama Thingway Toys punya. Lagi ya. Oke, itu juga suara yang sama. Oke. Suaranya sama persis sama yang Thingway Toys punya. Itu artinya dia ini di dalamnya ya, dia memakai voice box yang sama Woody Thingway Toys. Coba gua akan cek ya kira-kira dalamnya kayak gimana. Karena ini bisa dibuka gitu dalamnya nih. Langsung aja kita buka. Oke, dan kita lihat. Nah, benar sekali ini sama persis sih. Ini gua tunjukin yang punya gue yang Thingway Toys ya. Gua rasa ini sama. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke, sedikit beda sih. Kalau yang ini tuh ada try me, ada off, ada play. Sedangkan yang Kyudong ini beneran cuma punya satu aja kayak gini guys. Jadi bisa di offin. Oh. Oke, apa ini try me doang? Hello Woody. Oke. Ini dia pakai mesin yang sama sih, karena dia punya voice command juga di sini. Sorry, bukan voice command, voice recognition lah namanya. Hi Woody. Nah, dia juga nggak suka kalau kita kenceng-kenceng guys. Hi Woody. Ternyata sama persis. Jadi ya, itu dia tadi first impression dan juga unboxing dari Woody Custom ini. Yang so far ya ada kecewanya juga, tapi ada beberapa poin yang bener-bener plus banget di sini. Kayak misalnya detailnya ini sebenarnya kalau kalian perhatiin, detailnya bener-bener bagus banget. Jadi ya udah, abis ini langsung aja kita bahas detailnya lebih dekat. Buat lihat kira-kira apa aja yang di-upgrade dari Woody Custom ini. Langsung aja kita ke sesi selanjutnya sekarang. Let's go! Oke, jadi ini dia tampak lebih detail dari Woody Customized ini. Dan sebelum mulai, gue pengen klarifikasi beberapa hal dulu, karena ternyata ada beberapa hal yang baru bisa gue ekspor tadi. Yang pertama soal badge sheriff ini, ternyata dia alhamdulillah beneran bisa nempel kayak begini guys. Nah, jadi ternyata percobaan gue yang di awal tadi emang belum nemu titik magnetnya aja. Ternyata setelah gue coba-coba lagi, dia beneran bisa nempel seperti ini. Which is ini sama banget kayak di filmnya. Cuma gue emang masih kecewa juga karena emang ini titik magnetnya tuh di atas dan kecil banget begini, sehingga dia beneran letoy banget kayak begini. Jadi nih ya, kalau misalnya gue pengen bawa si Woody ini dengan posisi telentang kayak gini, dia bakalan ikutan miring kayak begitu juga. Agak disayangkan aja sih, gue berharap dia lebih gede lagi magnetnya dan ditaruh di tengah jadi nggak ikutan letoy begini gitu loh. Cuma yang perlu disyukuri adalah dia masih bisa nempel begini, walaupun ya agak letoy gitu lah. Nah, klarifikasi gue yang kedua adalah ternyata emang si Woody ini nggak dapet boxnya. Jadi tadi pas ganti set, gue sempet ngechat gitu ke seller yang bantu gue buat dapetin si Woody ini, dan ternyata emang nggak dapet boxnya guys. Ya berarti emang harus ikhlas aja kalau nggak dapet boxnya. Cuma emang gue tuh kayak diiming-imingin terus sama si Kyudongnya itu loh. Di Instagram dia selalu upload si Woody ini dengan box-boxnya itu. Tapi ternyata nggak dapet, dan emang ternyata pas gue bayar invoice-nya itu tanpa box. Mungkin bisa dapat box, cuma bakal lebih mahal lagi. Ya bayangin aja dulu gue pernah beli Stinky Pete itu harganya 14 juta kan. Ya nggak mungkin nggak sih kalau 3 juta udah dapat semua-muanya. Nah, klarifikasi gue yang ketiga, ternyata di sini kita mendapatkan Certificate of Authenticity-nya. Walaupun ini nggak resmi ya, jadi ini sebenarnya dia melanggar hukum sebenarnya ini. Cuma ini dibuat tentunya hanya untuk menghibur para kolektor Toy Story aja, buat nyenengin kita-kita aja para kolektor Toy Story gitu loh. Makanya di sini dibikin sertifikatnya biar kayak seolah-olah kita tuh beli barang resmi gitu loh. Padahal ini jelas bukan barang resmi. Jadi ini disclaimer dari gua ya. Ini bukan barang Woody yang resmi, ini customized guys. Jadi ya, itu dia tadi beberapa klarifikasi gue soal si Woody ini. Dan sekarang langsung aja kita bahas detail-detail dari si Woody ini. Kita mulai dari kepalanya dulu yang kayak begini penampakan detailnya. Menurut gue udah kelihatan cukup bagus, dan ini udah cukup mirip sama aslinya. Bahkan gue bisa bilang ini adalah Woody paling mirip yang pernah gue punya. Karena emang pertama secara ekspresi dia udah ngikutin sama yang di filmnya, which is dia mingkem seperti ini senyumnya. Nih, kalau gue sandingin sama Thingway Toys punya, dia itu nggak bener-bener mirip sama aslinya sebenarnya. Jadi kalau Thingway
Toys matanya kayak ada kelopaknya gitu, sedangkan yang ini nggak ada, mirip sama aslinya. Terus kedua, yang ini alisnya nggak rata, ada yang naik, ada yang enggak, sedangkan yang ini alisnya rata begini. Dan ada tambahan corak juga di alisnya seperti ini. Yang baru ada corak hitamnya, sedangkan yang lama tidak ada. Dan yang ketiga yang paling mencolok adalah mulutnya, yang dimana dia itu ngebuka gitu dan ada giginya, sedangkan yang ini nggak ada seperti ini, guys. Dan emang ini adalah Woody yang ditampakkan di filmnya. Dia kalau lagi toy mode bakalan kayak begini ekspresinya. Di sini gue juga suka banget blush on-nya, dia terlihat tebel banget, berasa Woody yang habis dibersihin di Toy Story 2, tahu nggak sih? Yang dimana dia bener-bener clean banget, kinclong banget, dan terasa fresh banget ngelihat mainan Woody seperti ini. Dan selanjutnya di sini topinya kalau dibuka, gue juga suka banget finishing dari rambutnya, cukup detail seperti ini, ada garis-garis rambutnya gitu. Kalau dibandingin sama Thinkway Toys punya, kayak begini penampakannya, mirip-mirip aja, cuma kayak habis di repaint aja sih. Palingan di sini cuma ada tambahan aksen hitam di jambulnya Woody ini aja sih. Tapi kalau dilihat sisanya mah ini kayaknya nyontek-nyontek aja gitu loh. Nah, untuk badannya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Gue suka banget detail kancingnya, bagus banget. Yang dimana di kancingnya kayak pakai clear parts gitu. Dan ini bikin si Woody ini kelihatan kayak mahal banget sih. Karena kalau dibandingin sama yang Thinkway Toys, dia nggak pakai clear parts, jadi kayak begini aja gitu loh. Masih kelihatan bagus sih, cuma lebih bagus kalau misalnya pakai kancing yang kayak gini menurut gue. Nah, untuk Sheriff Badge-nya ini seperti yang gue jelasin tadi, dia ini pakai magnet begini, jadi bisa nempel begitu, guys. Tapi poin kerennya bukan itu doang. Ini poin keren tambahannya lagi. Yang dimana dia ini bahannya beneran logam kayak begitu. Jadi dengerin nih, kalau gue sentil, emang bunyi logam sih. Kalau dijatuhin pun bunyinya beneran logam kayak gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin versi Thinkway Toys, dia ini dari plastik begini. Beda sama yang Kyudong punya. Dan lebih bagus juga sih, karena ada teksturnya seperti itu. Rompinya si Woody ini juga sama persis sama Thinkway Toys punya. Coraknya beneran nyontek kayak gitu aja. Cuma bedanya ya ini lebih baru aja sih. Sedangkan punya gua ini udah belasan tahun umurnya. Jadi begini warnanya, guys. Dan kalau dilihat emang dia coraknya sama persis seperti ini. Dan bedanya lagi, dia ini dijahit, jadi nggak bisa dibuka, guys. Kalau punya gue yang zaman dulu, dia bisa dibuka seperti ini. Nah, perbedaannya lagi ada di pull stringnya si Woody ini. Yang dimana yang Thinkway Toys dia segede ini, pull stringnya gede banget. Sedangkan yang customize ini dia sekecil ini aja. Dan ini mirip banget sama aslinya. Karena yang aslinya emang nggak segede gini, guys. Lebih kecil lagi. Bahkan seinget gue lebih kecil daripada ini sih. Kayak masih lebih kecil lagi gitu loh. Untuk tangannya kira-kira seperti ini penampakannya. Udah akurat sekali dan ini bagus banget tangannya ya. Gue juga suka banget kancingnya juga sama pakai clear parts gitu di sini. Jadi kelihatan lebih mahal lagi. Dan buat tangannya ini sekali lagi adalah tangan yang paling mirip sama aslinya, yang dimana ngebuka seperti ini. Buat gespernya kira-kira seperti ini penampakannya. Nah, kalau yang ini dia sama dari plastik kayak begini ya, tapi ini gespernya juga bagus banget. Gua rasa emang customized dari Thinkway Toys punya aja, sama persis, cuma di repaint aja. Nah, tapi bagian paling mencolok dari sini adalah bagian gun holdernya, yang dimana si Woody ini beneran kayak pakai ruby gitu, jadi clear parts lagi, tapi bikin dia kelihatan kayak pakai ruby beneran gitu. Sedangkan kalau kita lihat yang Thinkway Toys, dia cuma dari plastik begini aja, guys. Ya kurang akurat aja sama aslinya sih. Nah, untuk celananya kira-kira seperti ini perbedaannya. Kalau yang baru tentunya warnanya masih lebih fresh, warna birunya masih lebih strong seperti ini, dan ini juga lebih mirip di Toy Story 3, yang dimana warna celananya agak gelap kayak begitu ya. Sedangkan yang punya gua yang udah belasan tahun udah pudar seperti ini, guys. Sangat dimaklumi lah ya, ini udah belasan tahun cuy. Dari 2011 ini mungkin lebih tua daripada kalian yang nonton gua kali. Dan untuk kakinya seperti tidak ada perbedaan, bahkan kelihatan lebih pudar warnanya yang baru ini ketimbang yang lama ini. Kayak lebih muda gitu loh warnanya. Buat gerigi di kakinya pun juga sama banget warnanya. Kayak nggak ada yang diubah sama sekali ya. Gue sebenarnya berharap dia bisa muter, cuma ternyata ini nggak bisa. Sama aja kayak yang dulu gue punya. Nah, untuk telapak kakinya kayak begini penampakannya. Ini yang dulu gue punya ada namanya Medi, sedangkan yang baru belum gue namain. Mungkin nanti gue namain Burhan. Jadi ya, itu dia tadi detail dan juga perbedaan dari Woody customized ini dan juga Woody Thinkway Toys yang gua punya. Dan sekarang setelah membahas dua-duanya, gua sekarang akan membahas perbedaan di topinya ini. Ini walaupun kelihatan sama ya, tapi dua ini berbeda, guys. Biar gak ketukar, yang sebelah sini adalah yang customized punya, yang ini adalah yang Thinkway Toys punya. Dan so far di antara kedua ini, gua lebih suka yang lama sih, yang Thinkway Toys punya ini. Sekilas emang terlihat kayak nggak ada perbedaan, cuma perbedaan warna aja sedikit banget ya. Palingan bedanya yang customized ini, dia nggak punya bolongan di belakang sini kayak Thinkway Toys punya. Dia bener-bener ditutup seperti ini. Bahan tali di topinya juga beda,
beda kalau yang Thinkway Toys dia lebih tebal seperti ini, sedangkan yang customized dia tipis banget seperti itu. Dan perbedaan selanjutnya adalah bagian yang paling gua nggak suka, yang dimana yang baru ini ceper banget gitu loh. Harusnya dia tuh ada lengkungannya seperti ini, cuma yang ini bener-bener nggak ada, ceper begini aja. Bandingin sama yang dulu, dia ini perfect banget, kayak lengkungannya pas banget kayak gitu. Sehingga kalau dipakein ke Woody dia bakal kelihatan ajek dan gagah seperti ini. Beda sama yang baru, dia bakal kelihatan agak culun aja sih, karena ininya nggak ngembang ke atas gitu loh. Jadi ya, itu dia tadi detail dari si Woody Customized by Kyudong ini. Yang so far emang ini yang paling mirip sama aslinya, cuma ternyata buat gua pemenangnya masih ini sih di hati gua. Ya emang sih dia ini sebenarnya secara looks lebih akurat dan juga mirip banget sama aslinya. Gua akuin itu bener. Dan bahkan selain itu, gua suka banget sama stand base-nya yang di-craft dengan sangat amat baik sama kreatornya. Bikin dia kelihatan premium banget kalau pakai stand base ini. Tapi kalau ditelaah lagi, emang nggak sempurna. Kayak badge-nya yang terlalu letoy, topi koboynya yang terlalu landai dan bikin dia kelihatan culun. Dan satu lagi yang menurut gue cukup krusial, dia ini kurang letoy guys. Karena di filmnya Woody ini sangat amat letoy. Bahkan kalau tiap ada scene Andy megang Woody, gue selalu ngerasa satisfied gitu loh. Kayak kelihatan enak banget buat dipegangnya. Tapi nyatanya emang si Woody Customized ini nggak seletoy itu. Karena kalau diperhatiin, ini jahitannya jangkauannya terlalu banyak gitu loh, sehingga bikin dia bukannya letoy malah jadi kuat begini nih. Kayak nggak bisa bergerak ke belakang ataupun ke depan seperti ini. Terlalu keras dia, sehingga bikin dia jadi nggak letoy kayak di filmnya. Jadi ya bener-bener stand still aja gitu loh tangannya. Jadi ya emang nggak ada yang sempurna sih. Namanya juga mainan custom kan. Nah tapi untuk ukurannya dia udah cukup akurat sih. Tingginya sekitar 40 cm. Bahkan sama kalau misalnya disandingin sama Toy Story Collection Woody, Toy Story Collection Buzz, Toy Story Collection Mr. Potato Head, Toy Story Collection Jessie, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang harganya berapa? Gua akan sebutin lagi harganya sekali lagi ya. Kemarin gue beli si Woody Custom ini di angka 3 jutaan guys. Tepatnya harganya segini, harganya keriting banget emang. Karena emang kemarin dalam kurs dolar gitu. Dan buat gue pribadi harga segitu jujur aja kurang memuaskan sih ya. Kayaknya masih lebih baik kalau misalnya kita customize sendiri Thinkway Toys Woody yang pernah kita punya. Kayak misalnya ganti kepalanya aja, karena emang ada varian kepalanya Woody yang mingkem gitu guys. Dan udah banyak orang yang customize sendiri, dan gue yakin ini pun dia ngambil bagian dari Thinkway Toys badannya, dan dia 3D print mukanya dan juga tangannya. Udah itu doang. Karena bahkan gue yakin ini dalamnya ya, ini voice box-nya juga sama Thinkway Toys punya. Karena suaranya aja bener-bener sama persis sama Thinkway Toys. Bahkan yang ini menurut gue terlalu sensitif guys. Nih gue contohin ya. Tuh kan, tiba-tiba ngedumel dia. Ini misalnya nih ya, gue ajak ngobrol dia, woi. Tuh, hello. Oh yeah. Tuh, jadi kayak terlalu sensitif gitu loh. Sedangkan yang harusnya terjadi itu, harusnya dia nunggu kita selesai ngomong dulu baru nyautin nih. Kayak begitu guys, bukan pas kita ngomong dia nyautin juga. Nah, kayak gitu. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah budget 3 jutaan worth it buat custom Woody seperti ini? Karena buat gua nggak sama sekali. Jadi silahkan komen di bawah pendapat kalian. Dan kalau misalnya kalian pengen custom Woody kayak begini juga, gua akan tetap taruh link resellernya di bawah. Jadi langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue, dan ingat, mainan adalah teman. Ini Torik ini juga haji. Torik. Hah, ngomong apaan lu? Gua nanya sama seller yang gua percayai. Apaan sih percayai? Gua akan mulai dulu. Gua akan sebutin sekali lagi harganya. Kemarin gua custom ini di harga 3.179. Gua akan sebutin lagi harganya sekali lagi. Kemarin gua custom ini di angka 3 juta. Ngomong kenapa kayak gitu, tolong. 7. Selalu ngomong kayak gitu, kenapa sih? Ini lagi ya. Woi. Tuh, dari huruf pertama nih, misalnya gua ngomong woi, dari huruf W aja. Kayak gitu gue. Berdarah nih gue nih.